بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatul Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kamu Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab untuk pemula. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan belajar bahasa Arab dari nol pada pertemuan yang ke-41. Di pertemuan yang ke-41 ini kita akan bahas isim mudzakkar dan muannas ya, isim bentuk laki-laki dan perempuan ya. Sebelum kita masuk pembahasan, bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam amal jariah pembuatan konten di channel ini, silakan gabung atau join. Kalau sudah, jazakumullahu khairan katsiran. Kita langsung masuk pada pembahasannya. Fil asma'i dalam kata benda itu dibagi dua, ditinjau dari jenisnya ya. Yang pertama adalah al-muzakkaru ya, bentuk laki-laki, dan yang kedua adalah al-muannasu, bentuk perempuan. Kita akan jelaskan masing-masing agar mudah kita pahami. Kita jelaskan yang pertama al-muzakkaru. Maksudnya apa al-muzakkaru? Al-muzakkaru huwa ma yadullu ala zakarin. Jadi muzakkar itu adalah apa yang menunjukkan bentuk laki-laki, ya. Apakah itu dari nama orang, nama benda, atau nama hewan, ya. Kita berikan contoh Muhammadun. Ini nama orang Muhammad. Waladun, anak laki-laki. Baitun, rumah. Ini digolongkan dalam isim mudzakkar, ya. Nama orang untuk laki, nama benda dikategorikan dalam bentuk laki-laki, ya. Biasanya kalau benda itu yang dikategorikan bentuk laki-laki tanpa ta marbutah ya. Misalkan baitun ini ta maftuha ya, ta terbuka. Ini bukan ta marbutah ya. Maka baitun ini digolongkan sebagai isim mudzakkar, sebagai kata benda dalam bentuk tergolong bentuk laki-laki ya. Nah, sekarang yang kedua al-muannasu. Biar kita bisa bandingkan yang mudzakkar dengan yang muannas. Al-muzakkaru, apa maksudnya al-muzakkaru? Al-muannasu ya. Al-muannasu huwa ma yadullu ala unsa. Jadi muannas itu adalah yang menunjukkan bentuk perempuan ya. Apakah dia nama orang, nama benda, nama hewan ya. Nah, kita berikan contoh di sini, perhatikan. Aisyatu ini nama orang perempuan ya, dan dia juga bisa dilihat dengan tamar butohnya ya. Aisyatu. Ah, Maryamu ini walaupun tanpa tamar butoh, akan tetapi Maryam itu kita sudah pahami bahwasanya nama perempuan, maka dia digolongkan isim muannas ya, bentuk perempuan. Saburatun ini benda ya, papan tulis. Nah, kita lihat ada tanda tamar butoh di sini ya. Ini tamar butoh, maka dia digolongkan dalam isim muannas. Sementara baitun ini ta maftuha, bukan ta marbuthah, maka dia digolongkan dalam isim mudzakkar ya, bentuk laki-laki. Ardun. Ardun ini tanpa ada ta marbuthah ya. Akan tetapi dia digolongkan sebagai isim muannas. Misalkan dalam Al-Qur'an, idza zulzilatil ardu, zulzilat itu kan fiilnya muannas ya, ada ta, ta'nis. Zulzilat. Berarti al-ardu ini digolongkan sebagai isim muannas, bentuk perempuan. Nanti ada penjelasan khususnya kenapa dia dinamakan isim muannas ya. Kenapa kita belajar isim muannas dan muzakkar dan muannas ini? Misalkan dalam menggunakan kata benda hadza, kata tunjuk hadza untuk laki-laki, hadhi untuk perempuan. Maka misalkan hadza waladun, ini seorang anak. Kalau misalkan hadhihi Maryamu, ini Maryam. Maka itu kita bisa menggunakan kata tunjuk laki-laki dan perempuan ketika bendanya kita tahu itu bendanya laki-laki atau perempuan, isimnya muannas atau muzakkar. Maka di sini pentingnya kita memahami mana isim mudzakkar dan mana isim muannas. Begitu pula dalam kata kerja. Misalkan zahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi. Kalau Aisyah zahabat. Aisyah telah pergi. Ya, kayak ini perlu kita pahami isim muannas dan isim muzakkar. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya ya, anwaul muannasi, jenis-jenis isim muannas ya. Kenapa dibahas jenis-jenis isim muannas sementara muzakkar itu tidak dibahas? Karena yang banyak pembagiannya itu adalah yang muannas ya. Sehingga kalau kita tahu yang muannas berarti selain itu semua muzakkar ya. Baik, perhatikan di sini yang pertama adalah makana alaman muannasan. Semua nama perempuan dikategorikan isim muannas ya. Kita berikan contoh Aisyatu ya, Aisyah, Maryamu, Maryam, Zainabu, Zainab. Walaupun tanpa tamar buto Maryamu dan Zainabu ini, tapi dia sudah maklum, sudah dipahami bahwasanya inilah nama perempuan. Maka dia masuk namanya
alaman muannasan ya, nama perempuan, maka dia tergolong isim muannas. Bisa dipahami ya? Semua kaidahnya nama perempuan masuk isim muannas. Kemudian yang kedua ma fihi ta'ul marbutah ya. Terdapat ada ta' marbutah di dalamnya. Dalam sebuah kata misalkan kita tidak tahu ini terjemahannya apa, akan tetapi kalau kita lihat ada ta marbutah maka dia masuk isim muannas ya. Kita berikan contoh madrasatun ya. Yang mana yang ta marbutah yang ini ya, ta marbutah. Madrasatun, mim sahatun ya, saburatun. Walaupun misalkan kita tidak tahu terjemahannya, tapi kita lihat ada tamar butoh, maka kita paham, oh ini isim mu'annas. Madrasatun ada tamar butoh, mimsahatun ada tamar butoh, saburatun ada tamar butoh. Ya. Madrasah sekolah, mimsahatun penghapus, saburatun papan tulis. Bisa dipahami nih ya, yang kedua ya, 1 dan 2. Baik, sekarang kita masuk pada 3 dan 4 ya. Yang ketiga, ma fiha alif ta'nisil maksura. Ya, terdapat alif ta'nis maksura ya. Jadi semua isim yang ada alif ta'nis maksura ya, maka dia tergolong dalam isim muannas. Kita berikan contoh agar mudah kita pahami. Perhatikan di sini ada sugra, kubra, sufla ya. Misalkan di sini sugra. Ini yang dinamakan alif ta'nisil maksura ya. Misalkan dalam ilmu tajwid kita dengar qalqala sugra. Qalqalatun itu kan ada tamar butoh, maka dia pakai sugro, bukan sogir. Misalkan kitabun sogir, kitab laki-laki, maka sifat di depannya sagir ya. Akan tetapi kalau qalqala maka pakai sugro, bukan sogir. Sama dengan kubra. Misalkan kiamatul kubra ya. Kiamatul kubra. Tidak kita katakan kiamatul kabir ya. Kiamatun tamarbut. Makanya pakai kubro. Nah, ini karena kenapa? Muannas ya. Bentuk muannas. Sementara kabir itu besar. Misalkan baitun kabir, tidak kita katakan baitun kubroh ya. Misalkan di sini bentuk ketiga, contoh ketiga misalkan sufla. Sufla itu di bawah. Misalkan yadul ulya, tangan di atas khairum min yadis sufla. Yadun itu bentuk muannas, maka datangkanlah sufla, bukan asfal. Asfal itu kan bentuk muzakkarnya ya, di bawah asfal. Tetapi dia didatangkan dalam bentuk alif tanisil maksura ya, sufla. Ini semua polanya sama ya, dhamma, sukun, kemudian fathah ya, sugra, kubra, kemudian sufla, misalkan ukhra ya. Misalkan contoh yang lain yumna, kanan ya, yumna. Bisa dipahami ya. Itu namanya alif tanisil maksura. Semua isim yang ada alif tanisil maksura dia masuk isim muannas. Termasuk berikutnya yang keempat adalah ma fihi alif ta'nisil mamduda. Jadi kemudian yang keempat ini adalah ada alif ta'nisil mamduda ya. Apa maksudnya terdapat alif ta'nisil mamduda? Kita berikan contoh agar mudah kita pahami. Perhatikan sauda. Ya. Yang mana yang namanya alif ta'nisil mamduda yang ini ya. Alif dan hamzah, sauda'u. Tidak boleh ditanwin ya. Baida'u. Kemudian safra'u. Ini nama warna bentuk perempuan. Asal katanya adalah aswadu. Misalkan hajarun aswad. Ya, kita dengar di Mekah ada hajar aswad. Batu hitam. Tetapi kalau hajar itu kan tanpa tamar buto, bendanya isim laki-laki ya, isim muzakkar. Maka dia pakai aswad. Maka kita dengar hajarun aswad. Ya. Tetapi kalau dia bentuknya perempuan, misalkan saburatun sauda, papan tulis hitam ya. Saburatun sauda. Misalkan putih, baidau putih. Kalau dia bentuk muzakkarnya abiyat, misalkan komisun abiyat, baju putih. Tetapi misalkan kertas putih, waraqatul baida, ya, waraqatul ada tamar butoh, itu waraqah itu bentuk muannas, maka putih itu bentuk muannas juga, ya, baidau.
Sofro juga sama ya. Bisa dipahami nih ya antara alifu ta'nisil maksura dan alifu ta'nisil mamduda ya. Bagi teman-teman yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar ya. Baik. Kita masuk pada bagian yang ke-5 ya. Makana fihi muannasan makana muannasan majaziyan ya. Jadi muannas majazian ini bentuk muannas majazi. Dia hanya dikiaskan ya. Maksudnya dia dimajaskan sebagai bahwa dia itu adalah isim muannas. Walaupun tidak ada tanda muannas, akan tetapi dia dianggap sebagai muannas majazian, dimajaskan sebagai muannas ya. Nah, kita berikan contoh agar mudah kita pahami. Perhatikan di sini syamsun ya. Syamsun ini kan tidak ada tamar butoh ya. Tidak ada tanda-tanda untuk muannas. Akan tetapi samsun ini dia dihukumi sebagai isim muannas ya. Orang-orang Arab menyebutnya ini isim muannas ya. Syamsun sama dengan ardun ya. Bumi itu isim muannas ya. Kemudian ainun ya. Ainun ini apa? Mata ya. Jadi semua anggota tubuh yang uh, berpasangan maka dia dihukumi sebagai muannas, perempuan. Misalkan tangan ya, dua tangan kan kiri dan kanan, mata kiri dan kanan, ainun mata. Kemudian kaki ya, kaki, telinga. Maka itu semua yang berpasangan dia dianggap isim muannas dari anggota tubuh ya. Kemudian nafsun, nafsun juga ini tanpa tamar butoh. Akan tetapi dia digolongkan isim muannas. Misalkan dalam Al-Qur'an ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu ya. Bukan mutmainnun, tapi mutmainnah ya pakai tamar butoh. Kenapa pakai tamar butoh? Karena nafsun bentuk muannas ya. Bentuk muannas. Ini kembali kepada pengucapan orang Arab ya. Terkadang ini tidak ada kaidah khusus akan tetapi orang Arab sudah menggolongkannya sebagai isim muannas, maka dikatakan majazian ya. Maka dikatakan apa? Majazian. Bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya yang keenam adalah jam'ut taksir. Semua jamak taksir masuk isim muannas ya. Semua. Rusulun jamak dari rasul ya. Arjulun jamak dari rijlun, kaki. Kutubun jamak dari kitabun ya. Ini diartikan banyak ya, rusul, para rasul, arjul, kaki-kaki, ya, kutubun, buku-buku. Nah, semua isim atau jamak taksir, semua dia tergolong isim muannas, ya, isim muannas. Bisa dipahami ya? Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-7, ya. Yang ke-7 huruf. Al-huruf, semua huruf digolongkan sebagai isim muannas. Kita berikan contoh fi, di atau di dalam, min, dari, ila, ke ya. Fa, maka. Ini semua hanya beberapa contoh 4 ini akan tetapi banyak huruf-huruf dalam bahasa Arab semua masuk kategori isim muannas, bentuk perempuan ya. Bisa dipahami ya. Kemudian yang terakhir adalah asmaul qura ya. Nama-nama tempat, semua nama tempat isim muannas ya. Jadi ini harus kita pahami semua nama tempat masuk daripada isim muannas ya. Contoh misalkan Misra, Mesir ya, Jakarta, Jakarta, Bandung ya, Bandung. Ini semua nama-nama tempat maka kita katakan apa namanya? Kita berikan dia bentuk muannas. Misalkan kata tunjuk muannas hadhihi ya, misalkan hadhihi Jakarta, hadhihi Bandung. Tidak boleh kita katakan hadza. Hadza itu bentuk laki-laki. Karena nama tempat bentuk perempuan maka kita katakan hadhihi atau tilka. Tilka. Misalkan dalam Al-Qur'an yang jamak taksir tilkar rusul ya. Kenapa bukan dzalika tapi tilka karena memang bentuk perempuan. Bisa dipahami ya? Ini untuk depan ya, bentuk isim perempuan. Tapi sekarang kita masuk yang terakhir adalah tamrin, latihan. Di sini perhatikan uzkur anwa'al ta'nisi mimma ya'ti. Disebutkan ya bentuk-bentuk muannas daripada contoh-contoh berikut ini. Kita akan berikan contohnya, teman-teman nanti bisa tuliskan di kolom komentar contoh-contoh ini masuk dalam isim yang 8 tadi yang mana saja ya.
Nanti tinggal dituliskan di kolom komentar, misalkan nomor 1 masuk pada nama perempuan atau nomor 2 masuk pada ta marbutoh dan seterusnya, ya. Nomor 1 misalkan di sini yusra. Yusra ini tangan kiri, ya, yusra. Kemudian baqaratun, sapi betina, ya, baqarah. Udhunun, telinga. Ahadisu, jamak dari hadis, ya, ahadis. Hamra'u, ini asalnya adalah asmar. Asmar itu merah, ya, hamra. Kemudian Surabaya, nama tempat Surabaya. Anna, bahwasanya. Kemudian yang terakhir rijlun. Rijlun itu kaki, ya. Jadi teman-teman silakan dituliskan jawabannya di kolom komentar. Demikian ya video kali ini, semoga bisa dipahami. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.